Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmadini Ambarak, NIM 221230100. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kewajiban menuntut ilmu atau belajar dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama kita bahas tentang bagian A, gambaran umum Surat At-Taubah ayat 122. Surat At-Taubah adalah surah ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah yang madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan karena At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini. Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti berlepas diri. Berlepas diri dari di sini maksudnya adalah penyataan atau pemutusan perhubungan disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Baik, berbeda dengan surah-surah yang lain, maka pada pemulaan surah ini tidak terdapat ucapan basmalah. Jadi di surah ini tidak terdapat ucapan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena surah ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Sedangkan basmalah bernapaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. Nah, adapun pembahasan surah At-Taubah ayat 122 adalah salah satu ayat tentang wajibnya menuntut ilmu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffata falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddini wa waliyudziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Nah, terjemahan dari maksud dari ayat tersebut artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya sendiri. Nah, itulah pembahasan sebuah gambaran umum tentang Quran Surat At-Taubah ayat 122. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu penafsiran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama itu tidak semuanya harus ke medan perang. Artinya di sini ada sebuah ayat yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfuru kaffah. Artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Secara khusus, ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW. Sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu, maksudnya adalah belajar kepada Rasulullah. Namun apabila Rasulullah mengirimkan syariah, beliau tidak membolehkan mereka langsung berangkat tanpa seizinnya. Apabila mereka sudah berangkat, lalu turun ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah, maka beliau membacakannya kepada sahabat-sahabat yang tinggal bersamanya. Yang kedua ada tafaquh fiddin.
Di sini juga ada sebuah ayat yang berbunyi, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Yang artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Imam Al-Qutubi rahimullah berkata, ayat ini merupakan pokok tentang wajibnya menuntut ilmu, karena tidak seharusnya orang mukminin itu pergi ke medan perang semua. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, sehingga mereka meninggalkan beliau sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu misi dakwah dan tarbiyah. Di sini juga ada sebuah ayat yang berbunyi, waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Inilah misi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan didakwakan kepada kaumnya. Mereka bukan sekedar belajar untuk dirinya sendiri, namun memiliki misi dakwah dan tarbiyah, memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Pembahasan selanjutnya itu kandungan surat At-Taubah ayat 122. Nah, dari penjelasan tafsir di atas kita bisa menyimpulkan isi kandungan surah At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua kaum muslimin pergi ke medan perang karena hal itu akan membuat banyak kebaikan akan luput. Dalam keadaan diwajibkannya jihad, mesti ada yang menatap, hendaklah ada yang mempelajari ilmu agama. Tidak semua turun untuk pergi berjihad. Mempelajari ilmu agama itu penting, tujuannya untuk mengajarkan yang lain setelah mereka pulang dari jihad. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu agama karena mesti ada orang yang mendalami ilmu agama walaupun pergi berjihad itu baik. Seorang alim yang berilmu tidak hanya mencukupkan dirinya sendiri, tidak mau mendakwakan ilmunya pada yang lain. Penting untuk berdakwah dengan hikmah dan memberi nasihat dengan cara yang baik. 6. Belajar agama yang nantinya akan didakwakan punya manfaat yang luas untuk maslahat orang-orang banyak. Setiap yang belajar hendaklah meniatkan belajarnya untuk memberikan manfaat pada orang lain. Di sini ada pembahasan yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari terkait kewajiban menuntut ilmu dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu atau the obligation to seek knowledge. Poin yang pertama, nilai pendidikannya. Quran Surat At-Taubah ayat 122 menegaskan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Islam memandang ilmu sebagai landasan untuk membentuk pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan penerapan syariat. Aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari menuntut ilmu dapat diaplikasikan dengan aktif belajar. Nah, yang kedua, ada pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Ayat ini juga menekankan bahwa menuntut ilmu bukanlah proses yang berhenti di satu titik, melainkan berkelanjutan. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran berkelanjutan berarti setiap muslim harus terus mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum sepanjang hidupnya. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya selaku pribadi akan mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.